Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sahabat holistik dengan kajian holistik kita yang membahas terkait dengan penyakit-penyakit atau kasus-kasus yang terjadi umum di masyarakat. Masih bersama kita Pak Puji Hartanto, ya, Mas holistik kita. Pak Puji ini salah satu penyakit yang mungkin umum dijumpai di masyarakat adalah GERD, ya, atau asam lambung, ya, dimana penyakit ini ya umum sekali dijumpai, umumnya juga di mana untuk ada perubahan pola makan, pola hidup, pola aktivitas yang itu memicu terjadinya GERD atau asam lambung. Dari segi holistik itu GERD itu seperti apa yang menyebabkan, terus apakah ini bisa dalam artian bisa dihilangkan secara permanen atau tidak? Nah, kalau dari secara holistiknya seperti apa? Dari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman holistik. Jadi asam lambung itu terjadi karena berapa persoalan. Ingat pelajaran kita bahwa yang namanya penyakit itu bukan hanya sebuah nama, lebih kepada proses terjadinya nama itu. Ya, sekarang kita bagaimana sih munculnya asam lambung itu secara holistik itu. Jadi aliran energi di dalam tubuh kita, terutama sistem pencernaan, itu turun ke bawah. Maka kalau yang belajar akupunktur itu kan saluran lambung itu mesti turun di sini, mulai dari kepala itu kan, kemudian dari mata ini turun, terus naik ke atas, terus turun ke sini, terus ke bawah. Maka dia energinya ke bawah, tidak naik ke atas. Sedangkan liver, ya, ini karena ini nanti terkait antara liver, empedu dan dan lambung, limpa. Limpa naik ke atas. Nah ini dulu. Terus liver juga naik ke atas. Tapi empedu turun ke bawah. Makanya empedu nanti dia akan mengeluarkan cairan empedunya, membantu proses pencernaan di usus 12 jari itu, ya, supaya dia bisa tercerna dengan sempurna, kemudian dibawa turun ke bawah. Gitu. Nah, ketika stres tinggi, kemudian dia berpikir, kemudian ada pemicu untuk kemudian emosinya kemudian tidak terkendali karena stresnya tertahan-tahan, tidak bisa, dia naik ke atas. Nah berarti arus liver, energi liver itu naiknya ke atas, sehingga dia akan membawa lambung yang turun ke bawah ini sama dia dihantam naik ke atas. Nah gitu. Jadi naik. Maka ketika naik dia akan membawa isinya juga, maka bisa muntah, bisa nanti dia asam, kemudian akumulasi panas di lambung tadi membuat iritasi itu. Nah nanti ada rasa perih, kemudian rasa terbakar, habis makan kemudian rasanya menjadi semakin tidak enak gitu, kayak perih dan sebagainya itu. Nah kalau persoalannya ini ya, maka tekniknya adalah membawa turun lagi aliran energi lambung itu. Ini yang disebut energi lambung berbalik naik ke atas karena ada tekanan yang melawan gravitasi. Maka lambung dinaikkan lagi energi gravitasinya. Makanya kan larangannya makannya yang pedas, yang asam, karena sifat itu akan membangkitkan rasa panas di dalam lambung. Maka harus dikasih yang sifatnya dingin ke lambung. Tuh. Maka kalau di tempat kita kan ada ini kurma plus ini. Ini ada temulawak, kunyit, kemudian ini kurma plus itu kan menurunkan energi di lambung, kemudian buat turun. Ini sudah jam terbangnya 15 tahun ini sudah kita pakai. Untuk yang itu, untuk yang panas tadi. Kalau orang sekarang nyebutnya mah itu bahasanya. Nah, itu ini
Tapi karena ini sifatnya dingin, kalau ada perutnya yang sedikit limpahnya dingin, ada perutnya juga dingin, tapi livernya panas itu. Jadi namanya disharmonisasi, ini beda lagi. Nah kalau disharmonisasi baru harus ada yang sifatnya hangat, harus ada yang sifatnya turun ke bawah. Satu sisi menghangatkan, membawa kehangatan biar tidak kedinginan, satu sisi membawa turun energi yang terlalu naik ke atas tadi. Nah ini pakainya ini Kurma Life ini. Ini sudah ada POM TR-nya ini. Itu saya kalau ini minuman karena ya temulawak kunyit lah biasa untuk minuman. Makanya ini turun ke bawah murni. Kalau ini turunnya murni, yang ini dihangatkan tapi ditarik. Ketika menarik ini jangan sampai tarikan ini membuat dingin suasana di sistem cerna. Maka dia namanya disharmonisasi. Satu sisi dingin, satu sisi panas. Ada dua kombinasi. Nah itu. Nah kemudian yang jadi persoalan yang perlu dipahami bagi teman-teman, semua asam lambung kayak dia perutnya kembung dan sebagainya, kemudian dikatakan dengan bahasa yang sama, dikatakan penyebabnya sama. Coba aja kalau ada pertanyaan aja, ini boleh Anda lihat. Anda tanya ke siapapun, kalau asam lambung obatnya apa? Atau kalau perutnya kembung obatnya apa? Itu langsung keluar jawaban. Obatnya ini, rebusan ini sama ini, misalnya kayak gitu. Kalau kita enggak, kita apa? Ketika Pak saya kembung Pak, yang saya minta itu kirim foto lidahnya, gitu kan? Ketika dikirim foto lidahnya, dari situlah kita menganalisa. Ketika lidahnya murni panas tebal, ya murni panas tebal, terus dia ada rasa perih, tidak ada rasa kedinginan, suka minum yang biasa, tidak suka minum yang hangat lah ya, biasalah, jarang minum hangat lah. Kalau hangat minum teh hangat ya wajar lah ya. Nah, itu baru saya pakai ini. Kurma Plus ya. Iya, lidahnya tebal merah. Tapi kalau ada lidahnya ujungnya merah, kemudian belakangnya agak pucat, kayak ada dinginnya, saya baru pakai ini. Belakangnya agak pucat, tapi depannya ujungnya agak merah. Berarti di area atas itu, area liver jantung itu masih panas, tapi di area limpa di sekitar sistem cerna, lambung, limpa, pankreas itu dingin. Maka saya hangatkan, saya pakainya ini. Nah, tapi nanti kita ketemu lagi orang yang mual, muntah, ternyata dia pucat sekali. Pucat sekali. Pucat apa? Wajah apa? Bukan, lidahnya pucat. Senangnya minum hangat. Kalau minum hangat perutnya nyaman, perutnya dihangetin nyaman. Itu berarti dia defisien. Sama dia gejalanya kayak asam lambung. Itu saya kasih tonikum aja, tonikum perut. Ya kita kasih tonik perut. Nah nanti muncul lagi pada musim kayak gini nih. Ini musim sekarang itu panas, mau ke panas, tapi masih ada hujan tersisa. Nah, sisa ini menimbulkan perbedaan tekanan. Ini angin kencang, maka muncul angin dingin. Nah baru-baru ini dalam 1 bulan lebih nih, hampir 1,5 atau 2 bulan ini, 1,5 sampai 2 bulan ini, lidahnya kebanyakan itu pucat tebal. Jadi dia ada defisiensi. Ini tipe-tipe defisiensi. Kemudian terserang patogen lembab. Karena ketika hawanya panas, ngejarnya apa? Makan minum yang dingin-dingin. Ketika dia minum dingin-dingin, lembab, masuk patogen lembab. Nah ini kalau dia lidahnya pucat, ada selaput tebal ini nggak bisa semuanya. Itu pakainya yang sifatnya tonikum sama membuang lembab. Itu sembuang lembab ya. Nah, jadi tonifikasi ke sistem cernanya, kemudian membuang lembab patogennya. Nah kalau lidahnya merah, ada merah, kemudian kok selaput ini merah tebal tapi selaputnya putih, berarti apa? Ini tubuhnya panas, lambungnya panas, sistemnya panas, tapi terserang patogen lembab dingin. Karena cuaca kayak gini dia suka
minum yang dingin-dingin, lembab, kena angin, nyatu. Karena ketika suhu kita rendah, karena kita misalnya minum jus, minum yang dingin-dingin, suhu tubuh rendah, angin mudah masuk kepada tubuh yang suhunya rendah. Maka begitu seperti itu, dia dasarnya lidahnya merah, tapi ada patogen lembab dingin. Berarti saya bisa gunakan ini, saya campur sama ramuan membuang lembab dingin. Ini untuk dasar tubuhnya yang panas, ramuan lembab dinginnya untuk membuang patogennya. Kalau tadi kan tonikum dengan pembuang lembab dingin, jadi tonikum berarti sifatnya hangat, kering, terus dikasih herba pembuang lembab dingin. Berarti ada berapa ini? Sudah 4 kan? Ini Pak, 5 Pak berarti. Ada ini 2. Tambah 1 ini kan yang 24 kan? 5 ya? 5 ya Pak, 5. Nanti ada yang khusus defisiensi saja, itu kan tonikum saja. Terus ada ini, terus ada yang dia hanya patogen, dia lidahnya normal, tapi kena patogen lembab. Maka ramuannya hanya pembuang lembab saja. Gejalanya sama, mual, muntah, kembung dan sebagainya. Jadi kalau melihat kayak gitu hampir 6 kan itu tadi. 6. Nah, dari data yang masuk ke kita selama 20 tahun, ini data yang masuk ke saya selama 20 tahun, 80% kasus itu adalah yang defisien tadi. Defisien, terus lembab itu. Terus defisien lembab atau kombinasi defisien dengan lembab. Yang ekses panas yang menggunakan ini hanya sekitar 20% kasusnya. Walau kalau di rumah sakit, tapi yang kita temui di lapangan, yang data kita kumpulkan dari seluruh Indonesia, dari teman-teman terapis itu. Karena datanya ada di Telegram itu, foto-foto lidahnya yang gangguan pencernaan itu ada semua, boleh dilihat. Tinggal mau nggak membaca sebanyak itu, lidah semua itu seperti itu. Nah, kemudian dari data itu cuma kasus yang paling banyak, produk yang paling banyak yang beredar di pasar ini yang seperti ini, 2 ini. Itu panas berarti ya. Ini 80% produk itu, maka persaingannya ini. Yang bikin tonikum, buang lembab itu hampir dikatakan saya jarang menjumpai produk seperti itu. Gitu. Ya. Berarti emang ini ya Pak ya, yang ditampakkan gejala yang dilakukan sama, kayak berarti ada rasa terbakar, mual, ada rasa pahit di mulut dan sebagainya, berarti ya sama semua. Tapi kalau dilihat dari pemaparan Pak Puji tadi berarti ada beberapa nih. Kalau yang sempat saya catat berarti ada 6 nih, ada 6, ada mungkin ada yang lain lagi. Maka itu yang namanya terbakar murni, rasa panas murni, ada rasa panas semu. Ada, Pak, saya perutnya panas dan sebagainya, wah rasa sampai panas di sini. Tapi lidahnya pucat dan tebal. Saya tidak dinginkan. Buang patogennya tonikum. Padahal tonikum sifatnya panas. Oh Pak, perut saya sekarang udah nyaman. Itu baru minum 2 hari, 3 hari udah enak, nyaman, sudah bertenaga. Panasnya hilang. Istilahnya itu gejala yang dirasakan panas tapi semu. Aslinya bukan itu. Itu namanya, kalau saya katakan gini gambarannya. Kalau kita ngelihat ini ada sampah ya. Sampah kita kumpulkan. Daunnya daun basah. Ya, daun basah. Berarti daun basah ya, kita kumpulkan. Ketika sudah dikumpulkan, tangan kita masukkan ke dalam. Panas atau dingin? Panas. Kenapa? Itu namanya lembab terkukung. Lembab terkukung. Jadi ketika daun yang basah itu berkumpul, karena ini di dalam tidak bisa keluar, ya, maka di dalam panas, di luarnya daunnya dingin semuanya. Paham maksudnya? Maka ketika kelembapan menyerang tubuh seseorang, maka kelembapan itu menghambat sirkulasi pembuangan gas, sirkulasi pembuangan angin, sirkulasi darah itu terhambat, sehingga apa? Kayak dikunci. Dari dalamnya yang panas itu mau terdistribusi tidak bisa.
maka disebut panas. Ini namanya panas semu. Nah, cara mengatasi daun yang kalau kita masukin panas apa? Diapakan untuk mendinginkan? Sederhana, tinggal diure aja, dikorek-korek supaya udara Bisa. selesai. Maka ketika itu dengan konsep itu saya kasih ramuan yang bisa menghilangkan lembab itu. Ya sudah, panasnya terdistribusi. Aslinya dia tidak panas, hanya jalan panas yang harusnya dia keluar tidak menemukan jalan keluar. Beda, ini jalan keluar sudah ada, semua sudah ada, tapi arus panas berlebihan, maka terjadi iritasi. Kayak orang batuk terus lama-lama apa? Iritasi. Jadi bukan kemudian ini tertahan, bukan, dinginkan. Nah itu konsepnya seperti itu gambarannya kayak gitu. Nah alhamdulillah sepanjang kita menggunakan konsep itu, yang penyakit sudah menahun, penyakit yang istilahnya susah sekali dianggap disembuhkan, ini nggak ada obatnya. Kenapa? Harusnya tidak boleh kena dingin, dikasih kayak ginian. Jadi dingin ketemu dingin, ya dingin kuadrat. Harusnya dingin dihangatkan. Kalau Anda kedinginan apa? Nyari jaket, sudah kedinginan, ngambil jaket basah, kasih air lagi, terus dipakai. Ini nggak menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena yang dilihat adalah penyakitnya, bukan proses terjadinya penyakit itu. Jadi ingat, penyakit itu bukan sebuah nama, lebih kepada proses terjadinya. Jadi kadang kesalahan orang sekarang itu ngelihat penyakitnya dengan gejalanya, bukan proses terjadinya. Berarti lebih lihat di ujungnya berarti ya. Itu. Ya, jadi begitu sahabat holistik ya, terkait dengan penyakit GERD ya. Jadi memang lebih teliti lagi terkait dengan proses terjadinya atau timbulnya gejala-gejala itu, karena beda ya, nanti beda antara disebabkan oleh faktor A, B, C, nanti juga untuk terapinya atau pengobatannya beda. Makanya tadi sudah disampaikan, dikasih lagi bahwa pahami tentang alur terjadinya penyakit tersebut. Jadi ini juga akan lebih mengefektifkan jenis terapi atau obat yang cocok. Begitu sahabat holistik, sampai ketemu dengan kajian-kajian yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.